pendeta di jemaat sana salah satu, dan saya ingat saya panitia juga di jemaat di KKR tersebut. Dan itu sebabnya saya ingat Bapak, tapi ya begitulah. Kita mungkin belum saling mengenal. Mungkin waktu lalu Bapak sempat Bandung, saya sempat lihat. Dan saudara yang lain juga yang saya lihat di sini, saya coba-coba cari tahu di sini siapa yang saya kenal ya. Saya mau cari tahu, tapi rupanya saya bersyukur ya. Artinya walaupun saya belum kenal banyak, tapi paling tidak kita boleh saling mengenal. Salam kenal dari keluarga kami. Memang mungkin ini kedua kali saya berkhotbah di sini, tapi belum juga saya mengenal Bapak dan Ibu semua. Jadi tetap kami bersyukur boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu saudara sekalian, dan juga boleh belajar firman Tuhan bersama pada hari Sabat ini. Baik saudara, pada Sabat ini kita akan belajar satu topik yang saya angkat yang berjudul memahami kebetulan dalam hidup. Ya, lagu pujian tadi juga ya sangat cocok dengan khotbah kita pada saat ini. Sebentar ya, saya kasih kuat suara saya. Oke. Nah, saudara, tadi waktu khotbah saya mendengar Pak Stefanus sampaikan setiap kesusahan itu pasti ada rencana Tuhan. Saya dengar itu dan saya amin itu benar. Dan saudara, kalau kita berbicara tentang kebetulan, maka sering kita jumpai itu dalam hidup. Ya. Kita sering jumpai hal tersebut dalam hidup. Kebetulan itu sering kita definisikan sesuatu yang kita tidak harapkan terjadi, tapi terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita lagi jalan bertemu dengan seseorang, kita lagi berpikir untuk bertemu dengan orang tersebut atau mau telepon orang tersebut, tapi tiba-tiba kita ketemu dia di jalan. Mungkin dia lagi pas turun angkot, atau pas mungkin dia lagi jalan pagi, baru kita bilang, wah ini kebetulan banget ini, saya lagi cari kamu. Misalnya seperti itu. Atau kalau kita lagi memikirkan seseorang, tiba-tiba orang tersebut telepon kita. Dan kemudian kita akan katakan, wah ini kebetulan banget ini. Saya pas lagi mau telepon kamu, padahal ternyata kamu telepon saya. Oke. Nah saudara, di dalam Alkitab ada beberapa contoh atau beberapa peristiwa yang menunjukkan tentang kebetulan ini, ya. Sebentar. Oke. Kalau Bapak dan Ibu membaca akan cerita dari 1 Samuel, saya beberapa waktu belakang ini sementara membaca Samuel dan saya coba meneliti akan narasi-narasi dalam cerita ini. Dan saya dapati luar biasa sekali narator dari penulis dari Samuel ini menceritakan akan pengalaman-pengalaman dari tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam buku ini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan, saya boleh bagikan apa yang saya dapatkan sehubungan dengan masalah kebetulan dalam buku ini. Tetapi pada saat ini saya hanya akan fokus kepada satu tokoh, yaitu Daud. Ya. Saya tadi bilang tidak akan share screen, tetapi saya akan share satu screen saja, cuma untuk menggambarkan tentang perjalanan dari Daud. Bagaimana dia mengadakan perjalanan yang panjang untuk menghindar dari Saul. Kalau Bapak Ibu lihat di peta ini, mungkin bisa kelihatannya peta ini ya. Bisa ya? Oke, tinggal full pendeta. Ini kebetulan Pak Pendeta masih dalam posisi website, jadi dia full ini yang paling besar. Ya. Oke. Nah, jadi kita tahu kan Daud itu dari Aseka ketika dia mengalahkan Goliat di daerah sini, ya. Kemudian singkat cerita ketika Saul mengejar dia, maka dia pergi ke Ramah. Ya, dia kan waktu itu diajak oleh Daud ke Gibea, ajak oleh Saul di Gibea, dan dia lari ke Ramah ketika Saul mengejar dia. Dan kemudian dia pergi ke Nob.
Ya, dari Nob disinilah peristiwa ketika para imam dibunuh oleh Saul, dan kemudian Saul dia lari pergi ke Gad. Dia lari ke Gad di sini dia berpura-pura gila. Dia berpura-pura gila. Kemudian saudara tahu dia mengadakan perjalanan yang panjang, dia pergi kebanyakan dia lewatkan waktu di padang gurun Sif, ya, di mana dia dikejar terus oleh Saul, dan ada satu peristiwa di mana hampir saja dia dibunuh oleh Saul. Saul sudah mengurung dia, tapi tiba-tiba ada kabar dari seseorang bawa kabar dari kota mengatakan bahwa bangsa Filistin menyerang kota Israel, ya, kota-kota di Israel, sehingga Saul dia harus pergi. Saya tidak mendalami itu lebih dalam, tapi saya lihat itu bagian daripada peristiwa kebetulan yang terjadi. Kebetulan bangsa Filistin menyerang ini kota-kota Israel. Kalau tidak, Daud pasti sudah dibunuh oleh Saul pada waktu itu karena sudah terjepit. Nah, kemudian Daud dia membuat banyak sekali perjalanan, ya, sempat dia bawa orang tuanya ke Moab untuk cari perlindungan, dan kemudian sampai pada akhirnya dia berada di padang gurun Sif kembali, ya. Di padang gurun Sif ini disinilah Bapak dan Ibu membaca cerita bagaimana Saul dia dibiarkan hidup oleh Daud untuk kedua kalinya. Dan setelah peristiwa itu, saudara, kita membaca di dalam, kalau Bapak dan Ibu membaca di dalam 1 Samuel pasal 26, 1 Samuel pasal 26, maksud saya 1 Samuel pasal 27, Bapak Ibu boleh buka Alkitab, Bapak Ibu di Alkitab, di tangan, di rumah masing-masing. 1 Samuel pasal 27 ayat 1, Daud katakan begini. Oh sebentar, saya mungkin matikan saja share screen, kalau misalnya ada operator mau tampilkan ayat, boleh tampilkan. Oke. Di dalam 1 Samuel pasal 27, Daud bilang begini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada satu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan lagi bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Selama ini di dalam pengembaraannya, ya, dia mengalami tekanan emosi, tekanan fisik, ya, bahkan keluarganya terbawa-bawa. Dan Daud, dia mengambil satu keputusan bahwa dia akan meluputkan diri ke orang Filistin. Saudara, sebenarnya ini bukanlah kehendak Tuhan. Kalau saya membaca tulisan Rono Buat, Mrs. White dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah keputusan Daud sendiri. Yang sebenarnya dia sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Tuhan sudah meluputkan dia dari kejaran Saul, seharusnya dia tidak meminta perlindungan kepada orang Filistin. Mrs. White mengatakan bahwa Raja Filistin ini, Raja Gad ini, ya, dia pergi ke Gad, Raja Akis, ya, Raja Akis, ya, Raja kota Gad, dia pergi ke sana dan kemudian dia meminta pertolongan, dia meminta perlindungan kepada raja ini. Dan Mrs. White katakan bahwa raja ini menerima Daud dengan senang hati. Kenapa? Oleh karena dia berpikir bahwa bukan main, ya, bukan main orang Ibrani yang dianggap sebagai pahlawan sekarang datang meminta perlindungan kepadanya. Itu sebabnya dia bilang dia sangat menyambut Daud ini untuk tinggal bersama dengan dia. Nah, sekali lagi saudara, keputusan yang dibuat oleh Daud ini sebenarnya tidaklah benar. Keputusan ini tidak tepat, ya. Dan hal ini menuntun Daud pada beberapa tindakan yang tidak benar juga, ya. Sebagai contoh, pada waktu Daud berada di Gad ini, Daud dia menyerang akan beberapa daerah. Dia bilang kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 8, dia bilang Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai ke tanah Mesir. Jadi daerah itu adalah daerah di bawah Israel. Ini Israel, kemudian di bawahnya ada Amalek, ya, daerah ini, kemudian ini sampai Mesir, ya. Jadi daerah ini berada antara Israel dan Mesir, ya. Dan kemudian
Daud ketika selesai menyerang mereka, waktu dia pulang dia berkata tidak jujur kepada Akis. Akis tanya kepadanya, dari mana kamu menyerbu? Dia bilang, oh saya dari tanah Negeb Yehuda. Oh saya dari tanah Negeb Iramel. Oh saya dari tanah Negeb orang Keni. Yang sejatinya tempat-tempat ini adalah bagian-bagian daripada orang-orang Yehuda. Nah itu sebabnya ketika Daud mengatakan hal tersebut, si Akis ini berpikir bahwa dia bilang begini, tentulah ia telah membuat dirinya dibenci di antara orang Israel, bangsanya, dan dia akan menjadi hambaku selama-lamanya. Jadi pada waktu Daud dia menyerbu akan bangsa-bangsa ini, dia bilang dia tidak membiarkan hidup seorang pun, laki-laki atau perempuan, semuanya dibawa semuanya itu apa? Semuanya itu dibunuh ya. Dan kemudian dia mengambil kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Jadi saya kira saudara mengerti akan situasi ya, kebudayaan pada waktu itu. Mereka menguasai akan satu daerah dan kemudian mengambil akan atau merampas barang-barang yang menjadi milik dari daerah yang mereka serbu. Dan itu sepertinya menjadi salah satu cara untuk mendapatkan untuk melangsungkan kehidupan ya. Jadi dengan menyerbu satu bangsa maka itu pasti akan menyambung akan kehidupan mereka. Tapi masalahnya adalah Daud dia menipu kepada Akis. Nah, terlepas dari itu, ketika Daud dia tinggal dengan Akis di Gad, dia sempat meminta kepada Akis supaya kalau boleh jangan dia tinggal di Gad. Dan akhirnya Akis memberikan dia sebuah kota yang namanya adalah Siklak. Siklak itu kalau saya lihat di peta, Siklak itu kira-kira atau kurang lebih Siklak itu kurang lebih 34 kilo ya dari Gad. Ya kalau Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah ini bisa terlihat di screen. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini ada Siklak dan ini Gad. Kalau kita ukur petanya seperti ini, dari Gad ini kita tarik ke Siklak, maka itu kurang lebih 39 km. 39 km. Jadi dia menjauh daripada Akis ya. Dia tidak mau tinggal dekat dengan Akis. Kenapa? Karena dia tidak mau Akis mengetahui pergerakannya. Dan Mrs. White juga menambahkan bahwa sebenarnya apa yang dibuat oleh Daud ini merupakan satu siasatnya supaya dia tidak bergabung dengan para penyembah berhala yang tinggal di Gad ini. Ya, jadi walaupun Daud dalam kondisi lemah secara emosi, lemah secara fisik dan dia jatuh, dia sempat memiliki satu cara hidup yang tidak baik dengan mengatakan yang tidak sebenarnya, tetapi dalam kerinduan hatinya dia tetap mau menyembah Allah. Itulah sebabnya dia lari dari, dia tidak mau tinggal di Gad, tetapi dia mau tinggal jauh dari Raja Akis supaya dia tidak terbabit di dalam penyembahan berhala yang dilakukan di kota tersebut. Itu kata Mrs. White. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tinggallah Daud di Siklak. Dan saudara, Daud tinggal di Siklak itu bersama dengan 600 orang. Dan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Daud berada di antara orang Filistin. Jadi cukup lama saudara. Dan benar memang, pada waktu dia tinggal di daerah Filistin tersebut, Saul tidak kejar-kejar dia lagi. Ya, kita membaca di dalam ayat 4 dari pasal 27, dia bilang, setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah larikan ke Gad, dia tidak lagi mencarinya. Jadi Saul tidak lagi mencari Daud karena dia sudah berada di antara orang Filistin, dan orang Filistin adalah musuh bebuyutan dari orang Israel pada waktu itu. Nah, saudara, satu kali setelah lewat 1 tahun 4 bulan, satu kali akan ada perang besar, ya, perang besar di antara orang Filistin dan orang Israel. Nah, pada kondisi ini Daud berada di antara orang Filistin. Dan kemudian Akis bilang begini kepada Daud. 1 Samuel pasal 28 ayat 1. Ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Saudara, Akis bilang sama Daud bahwa kamu harus maju dengan aku. Ya, kamu akan berperang melawan Israel, ya. Daud berkata kepada Akis ayat 2 di dalam 1 Samuel pasal 28, baik,
engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selama-lamanya. Jadi rupanya Daud telah berhasil menanamkan kepercayaan kepada Akis, sehingga Akis mengangkat dia sebagai pengawalnya sampai selama-lamanya katanya, seperti itu. Dan Akis juga tahu bahwa Daud akan mendukung dia ketika mereka, orang Filistin itu akan menyerang bangsa Israel yang berada di bawah kepemimpinan Saul pada waktu itu. Nah, saudara, coba saudara dan saya boleh bayangkan akan kondisi ini. Kalau seandainya Daud betul-betul nanti berperang, berdiri di pihak musuh, dalam hal ini bangsa Filistin, dan berperang melawan Israel, menurut saudara kira-kira Daud bisa jadi raja nggak ya? Bisa nggak dia nanti jadi raja Israel? Tidak mungkin dia akan jadi raja Israel, ya. Tidak mungkin. Tetapi kalau kita melihat kondisi ini adalah satu kondisi di mana Daud, there is no way out for Daud sendiri, ya. Dia berada di bawah pengaruh daripada Akis, dia berada di bawah pengaruh di bawah kekuasaan dari raja yang kepadanya dia menyerahkan diri sendiri. Jadi itu sebabnya dia tidak punya jalan lain selain daripada melakukan hal tersebut, yaitu dia akan berperang melawan saudara-saudara diri. Ya, dia akan berperang melawan bangsa Israel yang sebenarnya dia telah diurapi oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sebagai raja. Hanya perlu waktu saja. Hanya perlu waktu saja. Tetapi dalam ketidakberdayaan dari Daud ini, dia menyerah pada pertimbangan-pertimbangan pribadinya. Dan memang kadang-kadang saudara, Bapak Ibu, kita juga mungkin pernah melakukan hal tersebut lah ya. Kita mungkin kadang kita berpikir, Tuhan kok terlambat ya mau kasih saya pertolongan ya. Akhirnya kadang-kadang kita mengambil satu keputusan yang kadang kurang tepat dalam hidup. Tetapi saudara ketahuilah bahwa pada saat Daud dia mengambil keputusan tersebut, Tuhan tidak tinggalkan dia. Pada saat Daud sudah siap untuk berperang melawan saudara-saudaranya, Tuhan tidak tinggalkan dia. Di sini ada satu peristiwa kebetulan yang terjadi. Mari kita lihat. 1 Samuel pasal 29. Kita baca. Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka di Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang ada di Yisrael. Saudara, kalau melihat akan peta ini, Bapak Ibu boleh perhatikan ini. Kalau melihat akan peta ini, rupanya area pertempuran mereka jauh sekali dari Gad. Kalau kita lihat mereka punya pertempuran di atas sini, sangat jauh. Ya, di Yisrael, Mount Gilboa, sangat jauh. Sementara Daud ada di Siklak sini, ya. Kalau dari saja ini 38 kilo, berarti kalau kita buat perbandingan kurang lebih ini sekitar 100-an kilo dari sini. Saya tidak mengerti kenapa mereka buat pertempuran di sini, ya. Dulu mereka buat pertempuran di batas sini, sekarang mereka buat pertempuran di atas sini, Mount Gilboa, ya. Dan pada waktu mereka sudah berada di sini, saudara, ini jauh ini, ya, ini jauh sekali ini, ya. Dari mereka berkumpul, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 29 dibilang orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air Yisrael. Jadi orang Filistin ini ada di daerah, saya tidak tahu apakah ini disebut Afek sini, ada enggak ya? Oh ini di Afek sini ya, di Afek sini. Orang Filistin berada di Afek, ya. Kemudian orang Israel di sini, ya. Nah, saudara, jadi perjalanan dari Daud ini, ya, untuk dia pergi ke Afek lumayan jauh, ya. Ini di Afek. Nah, mungkin kita boleh tarik garis supaya kita boleh lihat berapa jauh perjalanan mereka. Bapak Ibu, pada waktu mereka sementara berkumpul siap berperang, maka dibuatlah yang disebut dengan parade barisan, ya. Periksa barisan. Ayat 2. 1 Samuel pasal 29 ayat 1. Ketika raja-raja kota Filistin berjalan lewat dalam pasukan 100 dan 1000, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama dengan Akis. Jadi pada waktu raja-raja kota Filistin, raja-raja yang lebih tinggi daripada kedudukan dari Akis ini, mereka sementara memeriksa barisan, tiba-tiba mereka melihat Daud dan orang-orangnya. Di ayat yang ketiga, berkatalah para panglima orang Filistin itu, apa gunanya orang Ibrani ini?
Jawab Akis kepada para panglima orang Filistin itu, bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel yang sudah 1-2 tahun, kata Akis ya, bersama-sama dengan aku tanpa kudapati satupun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini. Jadi raja-raja atau panglima orang Filistin ini bilang, kenapa orang ini ada di sini? Tapi Akis mencoba untuk meyakinkan kepada panglima-panglima itu, dikatakan bahwa dia ini sudah menjadi hamba saya kurang lebih 1-2 tahun. Dan tidak pernah dia membelot, tidak pernah terjadi kesalahan. Tidak pernah dia berbuat salah kepadaku. Tetapi, ayat 4 katakan, tapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruh orang ini pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, jangan dia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan, sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya kecuali dengan memberi kepala-kepala orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara balas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Saudara, mungkin saya membaca narasi ini, mungkin ada yang kurang di sini mungkin. Mungkin ini panglima-panglima ini tidak sempat, mungkin penulis daripada buku Samuel tidak sempat menyebutkan ucapan dari panglima kota Filistin ini. Bisa saja mereka akan katakan, bukankah dia ini yang bunuh pahlawan kita Goliat? Ya, Akis tidak punya pilihan. Ayat yang ke-6 dia panggil Daud dan dia bilang begini, demi Tuhan yang hidup, engkau orang jujur, kata Akis. Aku memandang baik. Jika engkau keluar masuk bersama aku dalam tentara, aku tidak dapati kejahatan padamu sampai hari ini. Tetapi engkau tidak disukai oleh raja-raja kota. Pulanglah kamu sekarang. Pergilah dengan selamat. Jangan lakukan yang jahat di mata raja-raja kota Filistin itu. Daud komplain. Daud bilang, apa yang saya buat? Apa kesalahan yang kau dapati kepada hambamu ini, katanya. Tetapi tetap Akis bilang tidak boleh. Daud sempat bilang, kenapa saya tidak boleh berperang melawan musuh Tuanku? Tapi Akis bilang, aku tahu, saya suka sama kamu, kata Akis. Tapi panglima orang Filistin bilang, kamu tidak boleh pergi. Ya, tidak boleh pergi. Jadi, bangun pagi-pagi, bawa pulang. Bawa pulang kau dan bawa pulang tentaramu. Pergi kamu kembali ke Siklag. Jadi akhirnya saudara, pulanglah Daud ke Siklag. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, salah satu cara mereka untuk mendapatkan pemenuhan ekonomi adalah berperang. Ya, mereka harus berperang. Nah, mereka berperang dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan mereka. Tapi sekarang mereka disuruh pulang. Ini adalah satu hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kita tahu, kita mengerti, nah saya melihat ini adalah satu rencana Tuhan. Kalau saja Daud itu tidak disuruh pulang, kalau saja para panglima itu tidak melihat Daud dan tentaranya yang berada dengan Akis, pasti terjadi sesuatu hal yang sangat-sangat mengerikan. Dan pasti kita tidak akan pernah melihat Daud itu diurapi menjadi seorang raja. Saudara, ini kebetulan yang pertama dalam cerita yang saya sampaikan. Oke, sekarang mari kita lihat. Katanya Daud dia pulang. Nah, kalau kita melihat akan daerah dari Afek, tempat mereka bertempur, dan kemudian pergi ke Siklag, maka saudara boleh lihat di sini. Saya coba tampilkan ini map ini. Kalau kita melihat dari Afek, ini Afek, dari sini ada Afek, dan kemudian kita tarik garis ke Siklag. Maka di sini dikatakan bahwa travel time-nya 2 hari sampai 4 hari travel time-nya. Dia punya jarak kurang lebih 83 atau 84 km. Travel time, waktu untuk ditempuh dari Afek, tempat mereka berkumpul, pergi ke Siklag. Ya. Nah, itu sebabnya kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 30, kita baca di sana, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag.
Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Waduh, gimana ini saudara? Anda baru saja diusir, Anda baru saja dipecat dari perusahaan Anda. Ya, Anda baru saja dipecat dari perusahaan Anda. Kemudian ketika tiba di rumah, Anda mendapati bahwa rumah Anda terbakar. Dan bukan hanya itu, rumah Anda sengaja dibakar oleh orang, dan kemudian istri dan anak-anak Anda ditawan atau disekap, ya, dijadikan sandera. Bagaimana kondisi emosi Anda? Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan kita kalau hal itu terjadi? Ya, mereka pulang dengan tidak membawa apa-apa. Harusnya mereka pulang dari hasil pertempuran pasti membawa sesuatu. Saya sendiri saja ketika saya pulang, biasanya anak-anak saya akan tanya, "Jadi bawa apa?" Begitu kan bapak-bapak atau ibu-ibu kan? Biasa begitu kan? Kalau kita pulang pasti anak-anak kita akan bertanya, "Ada bawa apa?" Begitu. Anak saya dulu pernah, di sini ada anak saya dua, si Alicia dan Sierra. Anak saya si Alicia dulu waktu dia masih kecil, kalau saya pulang dia akan selalu tanya, "Jadi udah bawa apa?" Baru saya bilang, kebetulan satu hari itu saya tidak bawa sesuatu. Baru saya bilang, "Alicia, Dedi tidak bawa apa-apa. Tapi kan Dedi kan lebih berharga daripada sesuatu itu." Begitu saya bilang. Baru dia jawabnya begini, "Iyo Dedi memang lebih berharga daripada sesuatu, tapi Alicia suka juga Dedi bawa sesuatu." Begitu dia bilang, "Biarlah Dedi lebih berharga dari sesuatu, tapi Alicia suka Dedi bawa sesuatu." Begitu dia bilang. Tetapi masalahnya adalah, pada waktu Daud dan ke-600 orang ini pulang ke Siklak, mereka tidak bawa apa-apa. Mereka diusir pulang. Ya, bagi seorang prajurit disuruh pulang itu merupakan satu tindakan yang tidak terhormat. Ya, dan itu memenuhi akan perasaan kesal, jengkel, memenuhi perasaan mereka. Tapi kemudian ketika mereka tiba di Siklak, dari jauh mereka melihat asap membumbung tinggi di tempat mereka tinggal. Dan Bapak Ibu boleh lihat bagaimana akan stres yang mereka alami. Kita lihat. Perempuan, semua orang di sana, tua muda telah ditawan oleh orang Amalek. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Lucu ya. Kalau kita baca tadi di bagian atas, Daud dikatakan dia menyerbu akan daerah-daerah yang disebutkan tadi, dia bilang dihabiskan semua. Tidak ada yang tinggal, semuanya dibunuh. Tapi kok aneh di sini? Di sini dia bilang bahwa mereka tidak membunuh seorang pun. Mereka hanya menawan mereka. Entahlah mungkin mereka akan dibunuh berikut atau tidak, tetapi di sini bilang tidak dibunuh. Nah, di ayat yang ketiga dia bilang ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, bagaimana orang menangis sampai tidak kuat lagi menangis? Biasanya menangis itu lebih dikaitkan dengan perempuan. Tetapi tetap laki-laki juga bisa menangis. Tetapi situasi yang terjadi ini ada 601 orang yang semuanya menangis oleh karena istri dan anak-anak mereka yang ditawan. Dan ini merupakan satu pukulan yang berat bagi mereka. Belum mereka terlepas daripada beban moral yang mereka baru saja bawa dari medan peperangan, sekarang mereka dapatkan kembali satu peristiwa yang sangat-sangat memilukan hati dan membuat mereka terbeban dengan berat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia bilang, Daud juga mengalami hal tersebut. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Oke, jadi dalam situasi ini bukan hanya 600 orang yang mengalami ini, tetapi Daud juga. Ya, dia juga kehilangan keluarganya. Di dalam ayat 6, coba kita baca saudara. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara, coba kita perhatikan ayat ini.
Dia bilang bahwa Daud sangat terjepit. Kenapa Daud sangat terjepit? Oleh karena dari satu sisi dia juga kehilangan akan keluarganya, tetapi di sisi yang lain juga 600 orang yang bersama-sama dengan dia hendak melempari dia dengan batu. Jadi konsep melempari dengan batu kalau kita melihat sejenak di Perjanjian Lama sepertinya itu adalah selain mungkin karena ada kesalahan besar yang dilakukan kepada bangsa, tetapi ini mau dicari siapa yang bersalah, akan dilempari dengan batu karena dia dianggap mencelakakan akan rakyat. Dan Daud ini juga mau dilempari dengan batu karena dia dianggap mencelakakan mereka semua. Dan sebagai pemimpin kadang-kadang dihadapkan dengan situasi tersebut. Saya membayangkan ini 600 orang ini. Mereka mungkin berpikir bahwa karena kami ikut dengan engkau, ya, kami ikut dengan engkau dan lihat apa yang terjadi dengan kondisi ini. Saudara, kita melihat ada dua hal yang sangat kontras. Daud dia terjepit. Rakyat mengambil keputusan untuk melempari dia dengan batu. Tetapi di bagian akhir daripada ayat ini, coba boleh tolong ditampilkan kembali ayat yang tadi. Dia bilang, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Pada waktu kita menghadapi tantangan, ya, menghadapi tantangan pergumulan dalam hidup, di sini ada dua pilihan di dalam mengambil sikap. Sikap yang pertama adalah menyalahkan orang lain, mencari salah orang lain, ya, bersungut dan kemudian melupakan Tuhan. Tetapi Daud dia memberikan contoh yang baik. Di dalam suasana, di dalam kondisi dia terjepit, yang dia lakukan adalah menguatkan hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau Bapak dan Ibu menghadapi kondisi dalam suasana di mana Bapak Ibu terjepit, Alkitab mengatakan, kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saya kira Bapak Ibu boleh melihat pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh Alkitab sebelumnya dan sesudah itu. Saya mencoba membaca dalam Alkitab dan saya melihat banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab memberikan contoh di dalam suasana terjepit, kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Baik, apa hasil daripada menguatkan kepercayaan kepada Tuhan? Bapak Ibu tolong ingat bahwa cerita ini belum selesai sampai di sini. Cerita ini masih panjang ya. Mungkin boleh tampilkan saja ayatnya biar saya ikuti dari layar. Oke, kita ikuti sama-sama dari layar ya. Ayat 7, Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawa efod. Kalau saya membaca dalam Samuel, beberapa kali ungkapan ini muncul. Setiap kali ada permasalahan, mereka meminta bawa efod dalam pengertian bahwa Abiatar itu adalah imam dan kemudian untuk menjadi perantara untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan kemudian pada waktu itu langsung dijawab oleh Tuhan. Daud bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, kejar. Tuhan bilang kejar sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, jadi mereka pergi. Lalu pergilah Daud berserta ke-600 orang bersama dengan dia dan sampai mereka ke satu tempat yang namanya Sungai Besor. Saudara, Sungai Besor itu adalah satu tempat di di bagian Filistin ke bawah, di bawah Filistin ada namanya Sungai Besor situ. Kemudian mereka berhenti di sana dan ternyata 200 orang sudah tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Kenapa? Karena mereka baru saja kembali dari Afek. Dan kemudian mereka harus melanjutkan lagi perjalanan mengejar orang Amalek. Mereka kelelahan. Ya. Akhirnya 200 orang itu berhenti di sana dan 400 orang itu melanjutkan pengejaran. Nah, saudara, coba perhatikan di sini dia bilang, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu bawa kepada Daud. Jadi dalam pengejaran mereka dapatkan ada seorang Mesir. Lalu dikasih makan, dikasih minum, dan setelah dia makan minum dia segar kembali. Ternyata orang ini sudah 3 hari 3 malam tidak makan-makan. Ya. Tidak makan dan minum, akhirnya dia sudah kelelahan. Daud tanya sama dia, kamu siapa?
oh saya ini seorang pemuda Mesir, saya adalah budak dari orang Amalek. Dan tuanku telah meninggalkan aku 3 hari yang lalu. Aku jatuh sakit. Benar kan perjalanan mereka 2 hari, 1 hari sekarang mereka mau kejar, jadi 3 hari yang lalu penyerbuan tersebut. Coba baca ayat yang ke-14. Tolong saudara hafal baik-baik tempat ini ya. Tolong hafal baik-baik tempat ini sangat penting sekali. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti, kemudian daerah Yehuda, kemudian tanah Negeb Kaleb, dan Siklak telah kami bakar habis. Jadi berapa tempat yang mereka serbu? Kalau Bapak Ibu lihat di sini. Tanah Negeb orang Kreti, tanah Negeb Yehuda, tanah Negeb Kaleb, dan apa? Siklak. Itu berarti bahwa sebelum mereka tiba di Siklak, mereka telah menyerang akan 3 tempat. Dan konsekuensinya adalah mereka itu pasti telah membawa jarahan yang sangat besar. Nah, kemudian Daud bertanya kepada orang itu, kamu bisa kasih tunjuk kepada gerombolan itu? Dia bilang, oh ya, saya bisa kasih tunjuk, tetapi satu yang saya minta. Bersumpah demi Allah bahwa kamu tidak akan bunuh aku, dan jangan serahkan aku kepada tuanku. Dan Daud bilang, oke. Jadi mereka kejar, dan dia tunjuk jalan kepada, orang itu menunjukkan jalan kepada Daud dan teman-temannya. Saudara, sebelum kita lanjut, saya cuma sampaikan begini kepada kita. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang, ya, bertemu dengan orang di dalam perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita tanpa sengaja ada interupsi, mungkin ada yang sesuatu yang terjadi yang sebenarnya kebetulan. Kenapa ini orangnya kok sampai sakit ya? Ini siapa ini? Orang Mesir ini. Kenapa kok dia mesti sakit? Kenapa kok dia harus ditinggalkan di situ? Tapi ternyata setelah bertemu dengan Daud, orang ini menjadi penolong untuk apa? Untuk membantu Daud sehingga boleh melancarkan akan pekerjaannya. Mungkin kalau saya boleh cerita, di Bapak dan Ibu Saudara, ada anak saya yang satu ini, yang di gambar ada yang tadi saya bilang Alicia, ini yang Sierra. Pada waktu dia mau lahir, waktu itu kami tinggal di Gorontalo, tadi yang disebut sebagai chaplain di Gorontalo. Saya sebagai chaplain di sana. Kemudian kelahirannya seperti begini. Hari Rabu kami pergi ke rumah sakit, dan setelah itu dokter bilang bahwa kembali lagi ya, harus periksa kembali. Hari Jumat kami kembali lagi ke rumah sakit, dan dokter periksa bahwa anak ini akan lahir tanggal 7 Oktober. Waktu itu bulan September tanggal 16 ya, hari Jumat. Hari Jumat bulan September tanggal 16 kami pergi, dan kemudian dokter bilang bahwa harus nanti lahir bulan September. Oh ya, kenapa kami pergi dari Rabu kami kembali ke Jumat? Oleh karena istri saya punya air ketuban keluar terus. Jadi waktu hari Jumat kami balik lagi, kasih tahu sama dokter cek, dan kemudian dia bilang, oh ya masih boleh, dia sudah kasih suntik dan lain-lain. Dia bilang nanti ini lahir tanggal 7 Oktober. Itu sesuai dengan perhitungan dokter. Dan saudara, karena berpikir bahwa kami masih memiliki waktu yang panjang, nanti Oktober tanggal 7, jadi kami tidak buat persiapan. Dan ketua jemaat di gereja Gorontalo sudah bilang sama saya dan kepada istri bahwa kalau nanti mau melahirkan, tolong telepon kepada beliau, nanti diantar ke rumah sakit. Jadi hari Jumat itu kami sudah kembali ke dokter, dari dokter kami kembali, dan kemudian sempat singgah di kantor, dan setelah itu kami balik ke rumah. Malamnya, saya sudah tidur bersama anak kami yang pertama. Malamnya ketika kami tidur, istri saya terbangun dan dia duduk di sofa di depan, di kamar ruang tamu. Rupanya dia sudah nggak bisa tidur. Jam 12 malam dia sudah kesakitan. Jam 3 pagi dia kasih bangun saya. Dia bilang, tolong gosok balsem di belakang. Saya mulai gosok balsem. Tiba-tiba saya melihat ada sesuatu yang aneh. Saya ingat anak saya yang pertama. Bahwa ini kok sepertinya sudah mau melahirkan. Karena sakit baru berhenti. Sakit berhenti. Begitu ibu-ibu ya. Sakit berhenti. Waduh, sudah jam ini. Ini subuh-subuh jam 3. Jam 3 pagi, setengah 4. Saya tinggal di kompleks orang Islam. Semua sekeliling saya itu Islam. Sebenarnya mereka sudah bilang boleh mau bantu, tapi saya mungkin yang kurang enak. Saudara tahu enggak? Tiba-tiba
Di jam itu telepon berbunyi. Telepon saya berbunyi. Di jam-jam itu telepon saya berbunyi. Dan apa yang terjadi? Yang telepon saya ini adalah anggota jemaat kami yang sama-sama di cabang, dan dia telepon saya begini, "Pendeta, boleh enggak bantu saya? Boleh pendeta datang di rumah, karena saya punya anak sakit, dan saya mau bawa dia di rumah sakit Islam. Tapi sebelum saya bawa, saya mau pendeta doakan dulu." Begitu dia bilang. Waduh, saudara tahu enggak, waktu itu telepon saya nggak ada pulsa. Saya tidak ada pulsa di handphone saya. Ya, jadi untuk telepon ketua jemaat itu saya nggak punya pulsa. Dan kebetulan si bapak ini telepon, bapak yang lain telepon dan kasih tahu, tolong datang ke rumah untuk bahkan sebelum anak saya mau dibawa ke rumah sakit Islam. Saya bilang begini sama bapak itu, "Om Yopi, bisa nggak kita mau sakit Islam?" Itu saya bilang sama dia. Wardi bilang, "Oh nggak usah pendeta, biar aja, urus aja itu biar aja pendeta." Saya bilang, "Kalau begitu, Om Yopi bisa nggak telepon ketua jemaat, kasih tahu bahwa istri saya sudah mau melahirkan." Akhirnya ditelepon, kemudian tidak lama kemudian ketua jemaat telepon saya dan dia bilang, "Pendeta tunggu, saya akan antar pendeta dan mem ke rumah sakit." Dan benar, dia datang dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Tidak lama kemudian lahirlah anak kami yang kedua ini. Dan saudara, setelah peristiwa itu saya tanya kepada bapak itu, "Kenapa Om Yopi telepon saya malam itu, pagi subuh itu?" Dia bilang begini pendeta, pagi-pagi subuh itu kami lihat kami punya anak ini sepertinya agak panasnya naik. Dan waktu saya lihat, saya berbaring di sofa, saya pikir-pikir, aduh saya mesti bawa anak ini ke rumah sakit. Dia berjalan keluar rumah dan bilang, sebaiknya saya telepon pendeta aja, pendeta Nayon aja supaya datang ke rumah untuk doakan dulu. Waktu saya dengar hal tersebut, saya merasa bahwa ini adalah satu interupsi dari Tuhan yang luar biasa sekali. Ya, kadang-kadang orang lain yang sakit tapi justru menjadi berkat bagi kita. Bukan saya mengatakan senang dengan anaknya sakit, bukan. Tapi setelah peristiwa tersebut, anaknya ternyata baik-baik saja dan sampai sekarang anak itu tetap baik-baik saja. Jadi apa yang saya mau sebutkan, yang saya mau sampaikan adalah, ketahuilah Bapak, saudara, kadang-kadang itu yang dibilang kebetulan itu sebenarnya bukanlah kebetulan, tetapi part of planning, God's planning dalam kita punya hidup. Ya. Daud, dia dapatkan pertolongan lewat orang muda Mesir yang sakit ini, sehingga membantu dia boleh mengejar akan orang Amalek ini. Nah sekarang apakah sudah berhenti kebetulan tersebut? Mari kita lihat. Pada waktu dia mengejar mereka, kita baca di dalam ayat yang ke-16, mungkin boleh ditampilkan ayat 16. Dia menunjuk jalan kepada Daud dan tampaklah orang itu terpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan yang besar. Karena apa? Karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan tanah Yehuda. Pada keesokan harinya, ayat 17, Daud menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang kuda. Singkat cerita, Daud melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang dari mereka. Makanya saya bilang tidak ada yang kebetulan tadi itu ya. Kenapa kok tidak dibunuh ya? Tapi rupanya ada rencana Tuhan. Nanti kita sudah lihat ini rencana Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Dari yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa oleh Daud kembali. Saudara, tolong ingat, bagaimana kondisi ketika Daud pulang ke Siklag? Dia membawa apa? Dia tidak bawa apa-apa, saudara. Dia tidak bawa sesuatu. Dia tidak punya something untuk dibawa kepada keluarganya. Tetapi sekarang ketika Tuhan izinkan terjadi peristiwa pembakaran di Siklag, berapa tempat yang dikalahkan oleh orang si Amalek tadi? Ada 4 tempat selain daripada Siklag. Dan semua jarahan yang didapatkan oleh orang Amalek itu disapu bersih, didapatkan semua oleh apa? Oleh Daud dan rombongannya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ketika ada tantangan, ketika ada masalah,
Itu yang terjadi. Kita sering salah mengerti. Kita cepat sekali salah mengerti. Kita cepat sekali untuk menghakimi Tuhan. Kita cepat sekali menyalahkan Tuhan. Tapi tolong ingat, saudara. Mari kita tiru Daud. Kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Pada waktu kita menghadapi akan situasi-situasi yang tidak menentu. Tidaklah kebetulan ya. Mungkin kita anggap kebetulan orang Amalek menyerbu Siklag, tapi tidaklah kebetulan sebenarnya. Tidaklah kebetulan ketika Daud menemui akan orang Filistin ini. Dan satu lagi, mari kita lihat. Mari kita lihat, boleh mungkin buka ayat yang tadi lagi. Kita lihat. Daud mengambil segala kambing domba, lembu, semuanya dibawa di hadapannya. Dia bilang, ini ajaran Daud. Ketika Daud sampai ke 200 orang yang telah terlalu lelah mengikuti Daud, yang telah dibiarkan tinggal dekat sungai Besor, maka keluarlah orang yang menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama dengan dia. Daud mendekati dan beri salam. Ayat 22 ada masalah sedikit di situ. Ya, dia bilang ada orang jahat, orang dursila. Dia bilang karena mereka tidak ikut bersama dengan kita, jangan kita berikan kepada mereka apa-apa dari jalan yang kita selamatkan, kecuali milik mereka masing-masing dan juga istri mereka. Tapi yang lain tidak boleh. Tapi Daud bilang tidak boleh begitu. Ayat 23, jangan kamu buat begitu, saudara. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Dia bilang, boleh terus di akhir, sampai situ aja. Siapa yang mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian yang tinggal di dekat barang sama seperti bagian orang yang pergi berperang, dan itu harus dibagi sama. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, baik secara organisasi ya, kadang-kadang ini muncul perasaan seperti yang dialami oleh orang-orang dursila yang dibilang, oh yang tidak kerja tidak boleh dapat apa-apa, begitu dia bilang. Tapi sebenarnya ingat, kita ini satu tubuh, ya. Dia bilang, Daud bilang, janganlah kalian begitu. Dan satu hal yang perlu kita ingat, tolong coba tampilkan kembali ayat yang tadi. Coba perhatikan, dia bilang bahwa jangan saudara berlaku demikian dengan apa? Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Daud pergi berperang, Daud angkat tombak, Daud angkat parang. Tetapi ketika dia menyelesaikan akan pertempuran tersebut dengan kemenangan yang besar, dengan rendah hati dia kasih tahu, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah hasil karena Tuhan melindungi kita. Ya. Dan ini penting untuk kita pikirkan dalam hidup kita. Lain waktu saya akan membahas tentang masalah ini, tetapi yang pasti bahwa pada saat ini kita boleh memahami juga bahwa dengan campur tangan Tuhan terjadi hal yang luar biasa yang dialami oleh Daud dan teman-temannya. Nah, kemudian kita perhatikan ayat yang ke-25. Dan demikianlah halnya, ini jaran ayat 26, ketika Daud sampai ke Siklag, dikirimkannya sebagian dari jaran itu kepada tua-tua di Yehuda. Saudara tolong perhatikan ini. Tolong perhatikan, mungkin boleh naik ke atas sedikit dari 26 ke bawah. Tolong perhatikan ini, dia punya jaran ini. Kita lihat bagaimana besar sekali jaran dari Daud ini. Tolong perhatikan ini. Dia bilang apa? Inilah pemberian kepadamu dari jaran yang dirampas dari musuh Tuhan. Jadi dia kirimkan persembahan kepada, dia bilang dikirimkan sebagian jaran kepada tua-tua Yehuda. Di Betel, di Ramot, di Yatir, di Aror, di Sifmot, Estemoa, di Bakal ya, dan kepada yang di kota-kota Iramet, di kota-kota orang Keni, kepada Horma, kepada yang di Bor Asar, kepada Atak, ya, kepada Hebron, ya, dan kepada segala tempat di mana Daud dan orang-orangnya mengembara. Ini sepertinya, apakah ini menyangkut juga ucapan terima kasih Daud kepada mereka yang di mana Daud pernah mengembara sebelumnya? Tapi kalau saya melihat juga ini adalah satu peristiwa yang boleh disebut sebagai bagian kebetulan, tapi bagian juga dari rencana Allah. Oke. Saudara, mungkin boleh di-remove dia punya ayat, silakan. Nah, mari kita pikirkan kembali sejenak akan cerita ini. Dengan Daud dia mengirimkan persembahan kepada jaran kepada tua-tua Israel. Ini juga adalah salah satu cara yang memuluskan dia nantinya dia menjadi raja di Yehuda. Nah, saudaraku, pada hari ini, pada sabat ini kita belajar firman Tuhan. Kita melihat beberapa kebetulan yang terjadi. Kebetulan yang pertama tadi, ya, raja-raja Filistin kebetulan melihat Daud dan akhirnya disuruh pulang, tetapi kebetulan itu menolong Daud supaya apa?
supaya tidak berperang melawan akan bangsanya sendiri. Kebetulan yang kedua adalah ketika mereka pulang, ternyata Siklag telah dibakar habis. Tetapi kebetulan itu ternyata membawa berkat yang luar biasa. Ketika mereka tidak punya apa-apa, tapi justru Tuhan mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang mereka miliki sebelumnya. Kebetulan berikut kita mendapati bagaimana orang muda yang sakit yang digunakan oleh Tuhan supaya Daud boleh melancarkan pekerjaannya. Dan kebetulan yang terakhir adalah dia memberikan jarahan kepada orang Yehuda sehingga dengan itu boleh memudahkan akan perjalanannya nantinya sebagai raja yang di Yehuda, diurapi di Yehuda. Nanti saudara baca di 2 Samuel itu ya. Nah, pada pagi hari ini, pada sahabat hari ini, saya cuma ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, tidak adalah planning dari Daud untuk menempuh perjalanan seperti itu, tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali planning dari Daud untuk diusir dari barisan Filistin. Tidak ada planning dari Daud untuk menghadapi orang Amalek yang membakar akan Siklag. Tidak ada juga rencana Daud untuk menempatkan orang Mesir di perjalanan mereka. Saya cuma mau sampaikan Bapak Ibu, tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu menghadapi situasi hidup ini, apa saja, kecil-kecil saja, ya, jangan pernah mengatakan itu kebetulan. Cerita mision tadi juga, bukan cerita mision, apa tadi yang dibilang bahwa persembahan ya, bacaan persembahan tadi itu juga bukan kebetulan, ya, bukanlah hal kebetulan. Mari kita sikapi kehidupan kita ini, baik ketika kita menghadapi situasi yang menyenangkan, terlebih kita menghadapi situasi yang mungkin menyesakkan dan bahkan situasi-situasi seperti ini. Bapak Ibu, mari kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Setiap hari kita berjalan terus dengan Tuhan. Itu sebabnya Daud dia katakan di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 dia bilang apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang masa. Jadi dia sadar bahwa hidupnya itu hanyalah kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dan ketika dia mendapatkan pencapaian dengan rendah hati dia katakan itu semua karena Tuhan. Semoga Bapak Ibu boleh dikuatkan iman kita semua, boleh menguatkan iman kita kepada Tuhan. Terlebih dalam masa-masa kesusahan ini kita juga akan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan berkati kita, saya dalam nama Yesus. Amin. Kita puji Tuhan atas firman yang dibawakan Bapak Pendeta Nayawan bahwa semua hal yang terjadi di dalam hidup kita adalah rencana Tuhan. Walaupun kelihatannya banyak sekali kejadian-kejadian yang terlihat seperti kebetulan, tapi faktanya tidak ada satupun yang kebetulan asal kita percaya dan berserah kepada Tuhan kita. Mari kita sambut pekabaran ini dan kita nyanyikan lagu Tiap Hari Aku Selalu Berjalan.